PT Milko Life Indonesia. Indonesia merupakan negara yang tergolong membutuhkan protein hewani yang cukup besar. Salah satu negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak dan minat dalam pemenuhan protein hewani yang tinggi. Oleh karenanya, peran peternakan di Indonesia cukup diperlukan untuk pemenuhan swasembada pangan mengenai protein hewani terutama susu. Di antara industri pangan, industri susu merupakan industri yang paling mencemari dari sisi volume. Industri pengolahan hasil ternak seperti susu, daging, dan telur memiliki peluang tersendiri dalam pemasaran. Berbagai contoh produk olahan dari susu seperti yogurt, es krim, keju, dan pengolahan susu yang dilakukan guna mengawetkan dalam jangka panjang. Pengolahan susu sapi dimaksudkan untuk mendiversifikasi pangan cair menjadi bahan makanan dalam berbagai bentuk. Tujuan didirikannya perusahaan ini, yang pertama untuk mencegah kerusakan pada susu. Seperti yang diketahui bahwa susu termasuk jenis bahan cair yang mudah rusak. Oleh karena itu diperlukan pengolahan yang benar agar susu dapat dikonsumsi jangka panjang. Yang kedua, untuk meningkatkan nilai jual pasar. Inovasi yang dihadirkan perusahaan masyarakat mampu meningkatkan nilai jual pasar. Yang ketiga, untuk memperbanyak inovasi pengolahan hasil ternak. Jadi, jika semakin banyak olahan susu yang didiversifikasi, maka akan semakin meningkatkan ketertarikan konsumen karena varian rasa yang semakin beragam. Yang keempat, untuk memenuhi protein hewani pada manusia. Di Indonesia, 6 dari 10 orang tidak menyukai susu. Dengan demikian, perusahaan hadir untuk merayu konsumen agar menyukai produk-produk olahan susu karena sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Yang kelima, untuk meningkatkan nilai ekonomi olahan susu. Dan yang keenam, untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Makna dari logo kami. Perusahaan ini berorientasi pada olahan produk hasil ternak yaitu susu yang bernama PT Milko Life Indonesia, yang merupakan salah satu industri susu yang bergerak dalam bidang pangan. Teknologi memiliki makna besar dalam perusahaannya. Logo perusahaan cukup sederhana dengan melampirkan nama perusahaan dan tagline, namun terdapat sedikit simbol dengan huruf MCL yang merupakan singkatan dari Milko Life dengan sedikit editing mengenai 3 huruf tersebut. Adapun tambahan es krim berwarna purple dan kuning yang menyimbolkan kemajuan dan ketenangan. Visi dari industri ini adalah menjadi brand lokal unggulan Indonesia dan mampu menjadi pemimpin pasar susu di Indonesia, serta mampu bersaing dengan produk luar negeri dalam segi kualitas, sehingga mampu membangun citra terkemuka di negara lain, sehingga mampu bersaing di kancah internasional. Kemudian untuk misi perusahaan ialah mampu menciptakan masyarakat Indonesia agar lebih sehat dan dengan produk lokal. Kemudian meningkatkan nilai tambah perusahaan yang berkelanjutan dengan menghadirkan produk yang berkualitas di seluruh dunia melalui manajemen usaha yang baik, penggunaan teknologi-teknologi modern, menciptakan produk bersertifikasi, dan pemanfaatan peluang kerjasama dengan pihak asing maupun dalam negeri. PT Milko Life Indonesia pertama kali didirikan oleh salah satu mahasiswi lulusan sarjana peternakan di Jawa Timur. Keinginan dan minat besar telah menjadi pendorong dalam terbentuknya perusahaan ini. Pada tahun 2021, mahasiswi ini mendirikan UMKM dengan produk olahan susu yang ternama. Awalnya hanya memperjualbelikan di daerah setempat dan pasar-pasar tradisional. Namun karena pemasaran yang baik, hasil kooperasi UMKM ini mampu mendirikan perusahaan yang berada di salah satu kabupaten di Jawa Timur, tepatnya Pasuruan. Alasan memilih tempat tersebut yang pertama ialah untuk mempermudah akses dengan tempat asal. Yang kedua, dikarenakan Pasuruan merupakan daerah industri sehingga dalam pengembangannya cukup mudah dalam membuka lowongan pekerjaan. Yang ketiga, dikarenakan nilai gaji pokok di Kabupaten Pasuruan cukup tinggi. Selain itu, untuk pangsa pasar masih mudah dijangkau oleh daerah lainnya. Pemilihan nama perusahaan memiliki banyak pertimbangan sehingga didapatkan nama PT Milko Life yang memiliki banyak arti yang berasal dari milk, cow, dan life yang berarti susu sapi sebagai pendukung kehidupan. Sengaja ditambahkan Indonesia di akhir kata untuk mempertegas bahwa merupakan produk lokal dari negara sendiri. Nama perusahaan ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2023 sehingga hari jadi perusahaan dan juga hari lahir pemilik perusahaan. PT Milko Life memiliki tagline yaitu Good Milk, Good Nutrition yang mengartikan bahwa jika mengonsumsi susu yang sehat, maka nutrisi dalam tubuh juga akan terpenuhi. PT Milko Life Indonesia dengan nama produk Milko memiliki beberapa kelebihan, diantaranya prosedur yang digunakan sesuai standar, memiliki varian produk yang cukup beragam, kemasan yang menarik,
menggunakan teknologi tepat guna atau mesin-mesin yang sesuai dengan fungsi, mengunggulkan di kualitas dan kuantitas, tenaga kerja yang profesional, produk telah lulus uji BPOM dan berstandar MUI sehingga dipastikan produk aman ketika mulai dipasarkan. Harga jual yang cukup terjangkau serta mampu membangun mitra dengan berbagai pasar untuk mempermudah proses jual belinya. Persaingan dan posisi perusahaan. Perusahaan pengolahan hasil ternak terutama susu memiliki persaingan yang cukup sulit. Namun hal ini tidak setara antara jumlah pengadaan dan konsumsi susu, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan peternakan hewani yang dibutuhkan oleh manusia. Milk Life Indonesia yang tergolong perusahaan baru di tahun 2023 tentu saja menjadi tantangan tersendiri karena tentunya akan semakin banyak perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Namun perusahaan ini memiliki prinsip akan selalu menyajikan inovasi-inovasi terbaru seiring dengan perkembangan teknologinya. Perusahaan ini memiliki strategi tertentu dalam proses usahanya. Terdapat strategi vertikal dan horizontal. Strategi vertikal mencakup seluruh tahapan dari rantai supply yang dimiliki oleh perusahaan dengan beberapa mitra. Strategi vertikal mencakup seluruh tahap dalam rangkai supply yang dimiliki oleh perusahaan dengan beberapa sistem agroindustri yang melibatkan segala komponen dalam perusahaan seperti penyediaan bahan baku, pengecekan mesin atau peralatan, kebutuhan tenaga kerja untuk memperlancar proses industri, serta dalam proses pemasaran dan pendistribusian produk. Selain itu juga terdapat strategi horizontal, yaitu strategi yang mencakup tentang integrasi atau penggabungan dari beberapa perusahaan yang memiliki tujuan yang sama, namun produk yang dihasilkan berbeda. Sistem produksi dapat digabungkan dalam satu rangkai supply dan persetujuan kerjasama dengan perusahaan lain yang saling terintegrasi. Sekian dari saya, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.